Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam teman-teman musafir. Di kesempatan kali ini kami sedang ada di kota Cirebon dan di depan kalian sudah ada Mas Ucok. Mas Ucok ya, Mas? Yes. Assalamualaikum Mas Ucok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Ucok? Alhamdulillah baik. Kesibukan apa nih sehari-hari Mas Ucok? Saya kesibukan sekarang serabutan. Rambutan. Ya. Nah, teman-teman, ada kisah yang bakal dibagikan oleh Mas Ucok itu di tahun 2021 ya Mas ya? 2021. Itu 2021 lah. 2020-2021 Kurang lebih. itu di saat kawan atau teman Mas Ucok itu? Itu teman. Teman Mas Ucok. Teman Mas Ucok mengambil ilmu. Iya, jadi atau gini. gimana Mas? Gimana? Dia tuh pernah belajar yang namanya kayak semacam apa ya, berarti ilmu kanuragan seperti itu. Cuman bukan pada tempatnya. Jadi dia belajar dari kayak semacam buku. Oh, Jadi buku. tanpa berguru tanpa guru maksudnya. Berilmu tanpa guru. Berilmu tanpa guru. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Jadi gini, saya tuh punya teman namanya tuh gimana ya, dulu suka dengan hal-hal yang seperti itu, Hal mistis. dengan hal yang mistis, juga dengan hal-hal yang kayak dia suka cari-cari ilmu seperti itu, seperti ilmu kanuragan segala macam. Akhirnya cuman yang disayangkan dia itu mencari sumber ilmunya tidak pada tempatnya atau nggak sama dengan guru pembimbingnya gitu. Jadi dia kayak semacam dari dia mungkin beli buku panduan untuk belajar ilmu-ilmu seperti itu. Cuman yang pada akhirnya dia itu nggak kuat. Jadi kalau bahasa sini itu ngegepok ke badan sendiri. Bahasa Cirebonnya karena emang nggak kuat, nggak ada pendamping juga kan. Kalau misalkan kita berguru dengan emang guru yang benar-benar bisa memiliki ilmu kayak gitu, mungkin bisa ya. Cuman kan dari segi mental mungkin kan belum kuat, mungkin melihat hal-hal yang seperti gaib-gaib yang lain atau gangguan-gangguan yang lain itu kayak dia belum kuat. Akhirnya setelah menjalani itu karena dia nggak kuat, ngeblank, udah error, udah boleh dikatakan setengah gila, mungkin stres kali ya, bisa dikatakan stres, udah kosong kayak pandangan kosong, udah ngelantur, udah omongan juga udah ngelantur dengan gaya-gaya yang dia sering mungkin Kayak silat gitu. cuman udah ngelantur. Dari situ coba berobat, maksudnya ngelepas gitu, pengen dilepas. Mungkin kalau kata saya mungkin ada hal-hal yang seperti itu nempel di badan dia, cuman karena dia nggak kuat jadi lebih besar yang ngikutin, yang nempel ke badan dia sendiri. Akhirnya dia nggak bisa kontrol, jadi seolah disetir sama hal-hal yang seperti itu. Akhirnya udah stres, dia mengalami kegilaan. Ya nggak terlalu parah juga sih, cuman ya kayak orang ngelantur aja udah kayak gitu. Nah, itu ilmu apa yang diambil oleh Mas Japar itu? Kalau dibilang ilmunya kurang tahu sih. Jadi intinya ilmu-ilmu yang berbau-bau seperti itu. Apakah anti Ya, bacok gitu? bisa dia tuh kayak anti bacok, mungkin pengen menguasain suatu wilayah, apa terlalu terobsesi, wah kita pengen megang wilayah ini,
dia ambil ilmu-ilmu kayak gitu. Nah, dari Mas Ucoknya sendiri yang sebagai kawannya, ada nggak menasihati Mas Japar gitu? Sering kali udah diingetin sih dari awal mulanya juga. Hidup nggak usah neko-neko ya kan, nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Kalau emang dari dasarnya kita percaya, kita kan punya Tuhan nih. Iya. Kenapa nggak percaya aja lah sama Tuhan gitu? Bila pun berilmu harus ada guru gitu ya. Kalaupun pengen berilmu nggak ada yang larang ya. Iya. Cuman kan harus ada yang ngebimbing, ya kan? Kalau sebenarnya ada pembimbingan percuma. Kita aja dari sekolah itu kan dibimbing, dari yang nggak tahu angka 1 jadi tahu, dari yang nggak tahu ini jadi tahu, dari yang nggak tahu huruf ini jadi tahu. Itu akan dengan sendirinya terarah, lebih terarah ketimbang tidak memiliki guru yang benar-benar real atau asli. Mas Ucok melihat nggak yang di belakang itu apa sih sosoknya Mas di situ? Kalau dibilang sosok apa yang dilihat, saya nggak pernah lihat apa-apa sih sebenarnya. Cuman kayak semacam kayak bayangan sekelebat lah kayak gitu. Kalau ngelihat jenis kayak gini nggak pernah ngelihat sih. Cuman yang saya tanyain sama teman saya ini, dibilang ngelihat apaan itu, dia itu pernah ngomong lihatnya kayak semacam orang tinggi gede, wah taringnya yang panjang banget, berbulu, mungkin bisa dikatakan genderuwo kali ya, Bisa jadi. atau buto. Bisa jadi seperti itu. Itu yang saya dapat ketika saya tanya. Oh, masih dia posisi sehat gitu. Kadang kan kalau misalkan lagi nggak, ini kan sering kumat-kumatan. Oh, waras edan gitu. Ya, jadi kalau misalkan lagi waras, ya kayak gitu kesaksiannya waktu ditanya, ngelihat inilah, ngelihat itulah, ya kayak semacam kayak gitu. Yang ngelihat kayak misalkan manusia yang nggak ada kepalanya, terus yang kayak misalkan buto tadi, yang taring, sering berarti matanya merah. di temennya Mas Ucok itu sering. Mungkin itu yang salah satunya yang mengganggu sehingga nggak kuat ya. Mungkin bisa kolabnya karena ngeliat-ngeliat yang kayak gitu sih. Dia mentalnya belum kuat. Berarti dia memaksa. Jadi, mungkin mata batinnya iya, ya, mata memaksa. batinnya untuk dibuka. Cuman gitu. nggak ada pendamping kan. Iya, belum dipagar. Iya, nggak ada Pagar basic. gaib, iya. Alhasil tidak kuat, over itu. Over lah, udah. Tapi setelah disembuhkan gitu gimana Mas? Kalau untuk disembuhkan nggak bisa 100%. Nggak bisa. Susah. Jadi belum sempat sembuh pun akhirnya ya udah pulang lah. Rahmatullah ya. Makanya udah nggak usah. Nah, kalau Mas Ucoknya sendiri ngambil ilmu nggak? Saya nggak pernah cari-cari ilmu kayak gitu sih. Ngalir aja. Fokus di dunia nyata. Dunia nyata. Kerja nyata. Sekarang kan yang nyata-nyata aja lah. Cari uang. Saya jadi kuli galon. Ya hal-hal yang nyata-nyata aja lah. Saya lagi menggeluti di bidang air galon. Di sales galon keliling rumah komplek gitu. Di mana aja kelilingnya? Sekitar Cirebon aja sih. Sekitar Cirebon. Pesan-pesan moral buat teman-teman musafir apa Mas? Pesan saya mah hidup nggak usah neko-neko lah. Udah jalanin apa yang ada aja kan. Minta. Udah iya, yang penting meminta sama Allah. Allah mah diminta banyak, nggak bakal habis minta sama Allah. Jadi nggak usah neko-neko, nggak usah ini, enggak lah. Oke, terima kasih Mas Ucok. Oke. Terima kasih Mas Ucok. Kisahnya cukup menarik. Kami dari Kisah Musafir Cirebon mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.